Hai Sobat Dakwah, kembali lagi di channel Al-Islah Official dalam series cerita dakwah. Gimana nih kabarnya teman-teman pendengar series cerita dakwah? Semoga baik-baik saja ya. Saya Ustadz Khair, di sini saya sebagai host. Kali ini di sini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ustazah Alina. Mari kita kenalan dulu ya para sobat dakwah. Assalamualaikum Ustazah Alina, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik-baik Ustadz Khair. Gimana nih kabarnya Ustadz Khair? Alhamdulillah Ustazah Alina sangat baik-baik saja. Oke, di sini Ustazah Alina di sini akan membahas tentang tema apa nih, Ustazah Alina? Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yaitu terjebak rasa nyaman. Wah, sangat menarik sekali ini Ustazah Alina yang bertema tentang terjebak rasa nyaman. Menurut Ustazah, menurut Ustazah, pandangan tentang percintaan di kalangan remaja saat ini bagaimana? Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terjebak rasa nyaman yang saling berhubungan tentang cinta. Banyak orang yang memaknai cinta beraneka makna, seperti kayak gini, hidup tanpa cinta bagaikan berdiri di tepi-tepi yang curam. Wah, sangat curam banget ya cintanya. Terus ada lagi, tanpa cinta rindu yang dirasa seakan gelap gulita, dan hidup bagaikan sayur tanpa garam. Ada pula yang memaknai cinta seperti pasir yang tidak dapat digenggam terlalu erat. Wah, sangat romantis sekali kan cintanya. Begitu banyak penafsiran mengenai cinta. Untuk bentuknya cinta dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada sesama manusia. Seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa cinta merupakan kata cinta yang memiliki berjuta makna. Betul gak Ustaz? Betul sekali Ustazah Alina. Karena mencintai itu adalah fitrah dari manusia. Jadi setiap manusia yang berakal pasti memiliki rasa cinta dalam hati dan hidupnya. Jadi cinta itu adalah bentuk rasa tulus yang muncul dalam hati manusia. Orang yang dalam hidupnya tidak dilalui rasa cinta pasti akan merasakan kekeringan atau hidup tanpa makna. Baik cinta terhadap Allah ataupun sesama manusia, cinta membawa pada kebahagiaan, tapi juga tak jarang membawa kepada kesedihan. Cinta terhadap manusia tentu bukanlah cinta yang abadi hidup dan hanya akan di dunia, kecuali bagi orang-orang yang soleh akan terus dibawa hingga ke akhirat nanti. Sedangkan bagi umat Islam, cinta itu harus dirangkai dalam kerangka cinta pada Allah. Jadi cinta harus disandarkan atas izin Allah, dan cinta tak boleh lepas dari rencana Allah. Wah Ustadz, kayaknya berpengalaman nih dulunya. Ini Ustadz, saya ada cerita. Di sini ada kisah seorang laki-laki. Laki-laki ini bernama Adi. Dia laki-laki setia dan mencintai seseorang perempuan, yaitu yang bernama Fitri. Fitri pun mencintai Adi dan mereka memutuskan untuk ke jenjang pacaran.
Setiap waktu isinya pacarannya hanya jalan-jalan. Kalau tidak bertemu katanya keduanya galau, kangen. Kalau tidak jawab WhatsApp jadi galau. Galau dan galau saja isinya. Mereka terjebak rasa nyaman dan cinta keduanya tak terbatas. Saking cintanya, nggak terbatas cintanya untuk si Fitri ini. Keduanya berpacaran terus hingga bertahun-tahun. Nah, di sini tahun ganti tahun hingga keduanya merasa sama-sama cocok dan terlanjur nyaman. Akhirnya Adi dan Fitri ini kan sudah melewati masa-masa sekolah dan pacarannya udah lama dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Nah, dan saat mau izin menikah, ternyata kan Adi ini izin ke orang tuanya Fitri kan. Nah, ternyata di sini orang tua Fitri tidak setuju dengan Adi. Dan Fitri katanya orang tuanya mau dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, yaitu yang bernama Hendri. Nah, kan tadi si Adi sangat mencintai banget ya, akhirnya susah melupakan si Fitri. Tapi akhir dari cerita ini, singkat cerita ya, Fitri akhirnya menikahi dengan pilihan orang tuanya, yaitu yang bernama Hendri. Nah, dari cerita yang saya ceritakan tadi tentang Adi dan Fitri, dijelaskan dalam Al-Quran tentang larangan mencintai dan membenci secara berlebihan, karena tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di hari esok kecuali Allah. Betul kan? Nah, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sebagai umat manusia yang taat kepada Allah, kita ditugaskan untuk selalu memperbaiki diri agar kebahagiaan dalam cinta adalah bahagia yang berkah dan sesuai pilihannya. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di sini artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya ada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat berapa tadi? 21. Begitu Ustadz dan sahabat-sahabat Al-Islah Official. Begitu Ustadz dan sahabat-sahabat Al-Islah Official dari penjelasan saya tadi. Wah, dari penjelasan Ustazah tadi, Allah itu melarang kita mencintai orang yang berlebih-lebihan, dan jodoh itu sudah diatur, dan kita sebagai manusia
berdoa, dan diimbangi dengan ikhtiar. Nah, dari cerita Ustazah tadi, hikmahnya itu apa sih? Pasti ada hikmahnya Ustadz. Sahabat Al-Islah Official, satu hal yang harus selalu kita ingat adalah hanya siapa? Allah yang mampu menggerakkan hati manusia. Hanya Allah yang mampu mengetahui siapa yang berhak kita miliki dalam cinta. Jangan gantungan hati pada seseorang sehingga, naudzubillah ya, jangan kau rela memberikan segalanya termasuk harga dirimu hanya demi cinta kepada siapa tadi? Kepada manusia. Kalau kepada sesama manusia itu jangan sampai gitu ya, sebelum ada kata sah. Oke? Nah, cinta yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita hanyalah cinta milik Sang Pencipta semesta. Cinta yaitu cinta kepada Allah. Cinta yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita hanyalah cinta milik Sang Pencipta semesta, yaitu cinta kepada Allah. Wah, subhanallah sekali nih kata-katanya Ustazah Alina. Saya juga punya pesan nih untuk sobat-sobat dakwah. Apa itu Ustaz Khair? Dari cerita Ustazah tadi, Adi itu menurut saya adalah sosok yang baik dan setia, yaitu baik dan setia karena rela menjaga jodoh orang lain dengan baik. Itulah pacaran dan cinta-cintaan, tak ada gunanya dan tak ada manfaatnya, karena pacar belum tentu menjadi jodoh dan pendamping di pelaminan. Makasih Ustazah Alina atas ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Iya Ustaz Khair. Apabila tadi apa yang saya sampaikan, jika terdapat kebenaran terhadap apa yang saya sampaikan, itu datanya dari Allah SWT. Dan apabila terdapat banyak kesalahan, itu datanya dari pribadi saya sendiri. Oke, terima kasih kepada Ustazah Alina sudah menceritakan tentang percintaan yang ada pada zaman sekarang. Kita akhiri cerita dakwah pada hari ini. Saya sebagai host, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan buat sobat dakwah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran atau bertanya, tulis aja komentar yang ada di YouTube kami, Al-Islah Official. Terima kasih kepada semuanya sobat dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan romansa Islami dalam serial cerita dakwah hanya di Al-Islah Official.